Prabu Harjuna Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Sebelum matahari terbit, Bambang Sukrasana telah berpamitan kepada ayah dan kakaknya untuk menuju ke suatu tempat yang sunyi sepi. Bambang Sukrasana memang memberi ancar-ancar kemana tempat yang akan ia tuju, agar jika sudah saatnya pulang dan ternyata ia belum kembali, Resi Swandagni atau Bambang Sumantri bisa mencari. Aku akan ke puncak Gunung Herwerwowo, kata Bambang Sukrasana. Ya, aku tahu, puncak Gunung Geber, saut ayahnya. Kemudian katanya, tempat itu cocok kau pergunakan untuk mesu diri. Tempatnya sejuk dan sepi, hampir mustahil orang lain akan sampai ke tempat itu. Berhati-hatilah. Dengan penuh semangat dan tekad yang kuat, Bambang Sukrasana seorang diri menuju ke puncak Gunung Geber. Di sana ada gua yang sulit dicapai bagi orang kebanyakan, namun hal yang mudah bagi Bambang Sukrasana. Dan tempat itu aman dari gangguan apapun. Mungkin hanya ular atau binatang merayap lainnya yang bisa ke tempat itu. Namun Bambang Sukrasana tidak khawatir terhadap binatang-binatang itu. Pada hari pertamanya datang, ia lebih banyak mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa tinggal lama di tempat itu. Sementara itu, Bambang Sumantri memilih tetap di sanggar untuk menekuni ilmu dari buku yang diterima dari ayahnya. Ia setiap saat bisa minta bimbingan ayahnya. Namun, jika masih bisa diatasi sendiri, ia belum akan bertanya kepada ayahnya. Petunjuk pertama yang ia dapatkan dari buku itu ialah bahwa ia harus mematangkan ilmu kanuragan terlebih dahulu. Itu semua agar ia mampu dan kuat menjalani laku yang berat untuk menerima ilmu dadali. Bambang Sumantri adalah seorang yang cerdas dan kuat ingatan, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk memahami ilmu yang terkandung dalam buku kecil pemberian ayahnya itu. Walau sesungguhnya, bagi orang kebanyakan akan sangat sulit untuk memahami isi buku tersebut, karena banyak ditulis dengan sanepan, seperti tebakan yang sulit dimengerti. Juga dengan syair-syair kidung, dengan bahasa yang berat dan tinggi. Namun bagi Bambang Sumantri yang cerdas, ia pun bisa memecahkan sanepan dan kidung tersebut. Sementara itu, Bambang Sukrasana memang memiliki kelebihan olah rasa dan olah batin dalam kekurangannya secara jasmani. Ia pun tak mengalami kesulitan yang berarti untuk mendalami buku kuno yang ia terima dari ayahnya itu. Bagi orang kebanyakan, sekedar untuk membacanya saja teramat sulit, apalagi untuk memahaminya. Namun tidak demikian bagi Bambang Sukrasana. Ia dengan lancar membacanya dan cepat pula memahaminya. Bahkan siang malam ia tekun mempelajarinya. Namun ia tak lupa dengan pesan ayahnya bahwa tubuh perlu beristirahat dan minuman serta makanan. Ia tidak mengalami kesulitan untuk mencari minuman dan makanan di puncak gunung itu. Banyak buah-buahan dan umbi-umbian yang layak untuk dimakan. Sementara itu, di sanggar Padepokan Arga Sekar yang cukup luas, Bambang Sumantri tekun menggembleng diri. Ia ingin meningkatkan sekuat mungkin ilmu yang telah ia kuasai sebelumnya. Di sanggar itu cukup lengkap sarana dan peralatan, serta berbagai senjata untuk berlatih. Mulai dari patok-patok kayu untuk berloncatan di atasnya. Ada pula sulur-sulur tali untuk bergelantungan.
Juga ada karung pasir yang digantung untuk dipukuli, bahkan ditendang dan diseruduk. Ada pula gawang kayu bulat untuk bergelantungan juga. Berbagai senjata pun ada di sanggar itu, mulai dari keris, belati, belati rangkap, ruyung, pedang berbagai ukuran, tombak, trisula, gada, cemeti, bahkan tongkat dan bindi pun ada. Dan tentu saja ada panah dan gandewa. Namun untuk berlatih panah harus di tanah yang lapang. Dan semua ilmu itu tidak ada yang bisa dikuasai dengan tiba-tiba. Semua dengan laku tahap demi tahap. Ayahnya pernah berkata bahwa jika ingin menjadi seorang pendekar yang tangguh, maka harus mengenal syukur, bisa menguasai segala jenis senjata. Namun juga harus ada salah satu yang paling diandalkan. Dan Bambang Sumantri mengandalkan pada penguasaan ilmu permainan pedang rangkap serta memanah.